Perang Diponegoro tahun 1830 adalah perlawanan besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Latar belakang ini dipengaruhi dengan politik, sosial, dan ekonomi budaya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Belanda memperlakukan kebijakan yang sangat merugikan penduduk pribumi, termasuk sistem pajak yang memberatkan, kerja paksa, dan pengambilan alihan tanah. Tanah-tanah milik rakyat banyak yang diambil oleh pemerintah Belanda dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Jawa. Yang kedua adalah penindasan terhadap kaum bangsawan dan keraton. Pemerintah Belanda juga ikut campur dalam urusan internal kerajaan, terutama Kesultanan Yogyakarta yang menghilangkan sebagian kedaulatan bangsawan Jawa. Pangeran Diponegoro sebagai keturunan bangsawan Yogyakarta merasa bahwa Belanda sudah melanggar batas dengan campur tangan dalam urusan keraton dan wilayahnya. Yang ketiga, persoalan tanah dan masalah sosial. Pembangunan jalan dan infrastruktur oleh Belanda di tanah-tanah yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa, termasuk di dekat makam leluhur Pangeran Diponegoro, membuat kemarahan pangeran semakin memuncak. Konflik agraria ini dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai adat masyarakat setempat. Yang keempat adalah krisis ekonomi dan penderitaan rakyat. Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial membuat rakyat sangat menderita. Pada saat itu, pemerintah Belanda tengah membutuhkan banyak dana akibat peperangan di Eropa. Maka mereka mengeksploitasi sumber daya di Nusantara secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Yang kelima adalah semangat keagamaan. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Perjuangan melawan Belanda diyakini sebagai bentuk jihad atau perjuangan suci untuk melawan penjajahan dan mempertahankan kehormatan agama Islam di tanah Jawa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebab khusus Perang Diponegoro. Sebab khusus Perang Diponegoro adalah tindakan pemerintah kolonial Belanda yang membangun jalan di tanah milik Pangeran Diponegoro, tepatnya di dekat makam leluhur beliau di Tegalrejo. Bagi Pangeran Diponegoro, tindakan ini merupakan penghinaan besar karena selain mengambil tanah tanpa izin, Belanda juga tidak menghargai nilai-nilai sakral adat dan budaya Jawa yang menghormati makam leluhur. Pembangunan jalan ini memicu kemarahan Pangeran Diponegoro dan dianggap sebagai puncak dari serangkaian ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial yang sewenang-wenang. Peristiwa ini mendorong Pangeran Diponegoro untuk memulai perlawanan terbuka terhadap pemerintah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor utama atas kegagalan Perang Diponegoro. Yang pertama, keterbatasan sumber daya dan logistik. Pasukan Diponegoro mengalami keterbatasan dalam logistik seperti kesediaan senjata, amunisi, dan makanan. Belanda yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan senjata modern mampu mempertahankan suplai bagi pasukannya. Sementara pasukan Diponegoro bergantung pada dukungan dari masyarakat setempat yang semakin menipis. Yang kedua, strategi benteng Stelsel oleh Belanda. Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel, yaitu membangun benteng-benteng kecil di berbagai wilayah strategis di Pulau Jawa. Benteng ini memutus perjalanan pasukan Diponegoro dan memutus jalur komunikasi serta logistik mereka. Hal ini melemahkan mobilitas dan efektivitas taktik gerilya yang sebelumnya diandalkan oleh pasukan Diponegoro. Yang ketiga, perpecahan dalam pasukan. Seiring berjalannya waktu, muncul perbedaan pandangan di antara pemimpin-pemimpin utama pasukan Diponegoro. Beberapa tokoh penting seperti Sentot Alibasah dan Kiai Mojo akhirnya meninggalkan perlawanan yang mempengaruhi semangat dan koordinasi pasukan. Perpecahan ini membuat strategi dan perlawanan menjadi kurang efektif. Faktor kegagalan yang keempat ada dukungan rakyat yang semakin turun. Awalnya banyak rakyat yang mendukung perang ini karena penderitaan akibat kebijakan kolonial. Namun seiring dengan lamanya perang dan tekanan dari Belanda, masyarakat mulai merasakan dampak ekonomi yang semakin berat. Beberapa akhirnya enggan memberikan dukungan karena khawatir akan pembalasan dan Belanda atau kesulitan mempertahankan hidupnya sehari-hari. Dan yang kelima ada tipu muslihat Belanda. Dalam penangkapan Pangeran Diponegoro, pada akhirnya Belanda menggunakan cara diplomasi
dan Tipu Muslihat untuk mengakhiri perang ini. Jenderal de Kock Magelang pada tahun 1830 dalam pertemuan yang dijanjikan sebagai pengundikan damai ini, Diponegoro justru ditangkap sehingga memutuskan kepemimpinan utama perlawanan dan secara efektif mengakhiri perang. Dan yang terakhir yaitu faktor kegagalan, ada tekanan militer yang berkelanjutan dari Belanda. Belanda terus memperkuat tekanan militer di wilayah Jawa yang menjadi basis perjuangan Diponegoro. Dengan taktik militernya yang teratur dan pasukan yang terlatih, Belanda mampu menumbuhkan banyak basis perlawanan secara bertahap. Hal ini membuat wilayah yang dikuasai Diponegoro semakin menyempit. Kegagalan ini tidak hanya karena keunggulan militer Belanda, tapi juga akibat berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh pasukan Diponegoro. Meskipun demikian, perang Diponegoro tetap dikenang sebagai salah satu bentuk perlawanan heroik melawan penjajah yang memicu semangat perjuangan di kalangan rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses jalannya perang Diponegoro. Yang keempat, serangan balik Belanda dan pembangunan benteng tahun 1827 sampai 1829. Merasa kewalahan, Belanda akhirnya mengubah taktik dengan membangun banyak benteng pertahanan kecil di daerah-daerah yang strategis, yang dikenal dengan benteng Streltsy. Benteng ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan memutus jalur suplai mereka. Dengan benteng ini, Belanda bisa menguasai wilayah-wilayah yang rawan pemberontakan dan menempatkan pasukan untuk menyerang titik-titik penting di basis pertahanan Diponegoro. Nah, yang kelima, pelemahan pasukan Diponegoro tahun 1829. Karena blokade ketat dari Belanda dan semakin terbatasnya sumber daya, pasukan Diponegoro mulai mengalami kekurangan logistik dan dukungan. Beberapa panglima utama seperti Senat Ali Basah juga ditangkap atau menyerah. Dukungan dari sebagian masyarakat mulai menurun karena tekanan ekonomi dan ancaman dari Belanda. Selanjutnya yang keenam, penangkapan Pangeran Diponegoro tahun 1830. Pada tahun 1830, Belanda menggunakan taktik Tipu Muslihat untuk menghentikan perlawanan ini. Jenderal de Kock mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang dengan janji bahwa perundingan ini akan dilakukan secara damai. Namun, saat pertemuan berlangsung, Diponegoro malah ditangkap dan diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan hingga akhirnya perang Diponegoro berakhir dengan kekalahan Diponegoro dan melemahkan kekuatan perlawanan rakyat Jawa. Meskipun begitu, perang ini sangat berdampak terhadap Belanda yang mengalami kerugian besar dalam finansial dan personel, serta memperkuat semangat perlawanan di Nusantara. Sekian dari saya.